Siapa yang mau ikut aku keluar? Mau ngapain lagi? Sehari setidaknya kamu keluar 3 kali. Apa aku cantik? Cantik? Nah, kalau cantik berarti benar. Aku tentu saja memanfaatkan kecantikanku untuk mendapatkan keuntungan bagi diriku sendiri. Kecantikan itu banyak manfaatnya loh. Lihat tas ini dikasih oleh cowok yang baru aku kenal 3 hari yang lalu. Wah, tas ini pasti mahal ya. Tina, kamu itu sedang menghabiskan dirimu sendiri. Fani, kamu kan cantik. Ayo ikut aku jalan-jalan. Kamu pergi saja sendiri, tugasku belum selesai. Dasar kutu buku, belajar sampai mati pun akhirnya ijazah yang didapat sama saja. Aku pergi ya. Fani, kamu kan cantik, kenapa nggak ikut saja? Rasanya hidup Tina lancar-lancar saja ya. Tina hanya peduli pada penampilan luar dan memanfaatkan wajahnya demi keuntungan. Kenapa kita duduk di sini? Kamu nggak paham. Ini kafe kelas atas, yang datang ke sini semuanya cowok kaya dan tampan. Tapi kita nggak ada tugas, kenapa kamu buka laptop? Ini cuma gaya-gayaan. Wajah adalah keunggulan terbesar kita. Sebentar lagi pasti ada yang datang mengajak kenalan. Lihat itu, kunci mobil bermerek, jasnya pun bermerek mahal. Aku nggak kenal satu pun. Dasar bodoh, tentu saja gunakan kecantikanmu untuk mendekati pria-pria berkualitas ini. Inilah jalan pintas. Boleh minta kontakmu? Tentu. Orang yang tertarik pada Tina karena kecantikannya, apakah tujuannya benar-benar tulus? Tugas proyek kewirausahaan ini dikumpulkan Nusa ya. Kalau ada yang nggak ngerti, kita bisa saling bantu. Aku masih banyak urusan nih. Tugasku. Sini biar aku yang kerjakan buat kamu. Oke, makasih ya, merepotkanmu saja. Lihat tuh Tina, cuma model gerakan bibir, tugas langsung beres. Kalau begitu dia nggak belajar apa-apa di kuliah. Kalau aku secantik itu, semua orang pasti berebut ngerjain tugasku. Fani, kamu juga cantik kok. Kalau kamu merayu sedikit saja, pasti banyak yang mau bantu. Aku kerjakan sendiri saja. Aku tahu kecantikan itu hanya nilai tambah, tapi kecantikan juga bisa jadi jebakan. Tina, coba jelaskan pemahamanmu tentang tugas yang kamu kumpulkan. Saya pikir saya... Selesai kelas, ikut saya ke kantor. Jelaskan siapa yang mau dijalankan tugasmu ini. Fani, sekarang giliranmu. Itulah karya saya, terima kasih. Fani, ikutlah kompetisi besar kali ini. Ini akan sangat membantu kelulusanmu. Terima kasih, Bu. Fani, kau menang. Semua orang bilang kamu peserta yang punya kecantikan sekaligus kemampuan. Nggak juga kok. Tina mana? Tina dipanggil pihak kampus. Banyak yang melaporkan dia menerima barang-barang suap. Dia nggak pernah ngerjain tugas, perilakunya bermasalah. Gawat, itu bisa kena sanksi berat, bahkan dikeluarkan. Yang bisa diandalkan wanita pada akhirnya adalah kemampuan pribadinya. Jangan biarkan keuntungan dari kecantikan sesaat menghancurkan masa depanmu. Pembimbing, Anda mencari saya? Tunggu sebentar, ada satu orang lagi yang belum datang. Dari awal semester sampai sekarang, aku belum pernah melihat seperti apa rupa pembimbingku. Pembimbing, Anda mencari saya? Kenapa kamu ada di sini? Jangan sampai kalau pembimbing menoleh dia kaget melihat kita berdua mirip begini. Hah, mirip sekali. Izinkan aku memperkenalkan diri. Aku Vini. Kamu, Fani, tumbuh besar dalam kemiskinan bersama ayah, dan kamu, Vina, tumbuh besar bersama ibu dan merupakan putri dari orang terkaya di Jakarta. Lalu pembimbing, kenapa Anda sangat mirip dengan kami? Aku adalah kakak perempuan kalian. Sejak kecil dikirim sekolah ke luar negeri, loncat kelas beberapa kali, dan lulusan magister. Kakak, hidupmu sungguh tidak mudah. Jadi kenapa kakak mencari kami ke sini? Memangnya kalian tidak ingin ayah dan ibu berdamai agar kita bisa menjadi satu keluarga yang sah? Kalian berdua cari cara agar mereka bisa bertemu dan berdamai kembali. Aku belum pernah lihat wajah ibu, bagaimana caranya? Begini saja, kamu berpura-pura jadi aku dan aku jadi kamu. Saat libur musim dingin kita tukar identitas untuk mencari tahu situasinya. Aku jadi putri orang kaya, pasti ketahuan. Fani, apa kamu tidak ingin melihat seperti apa rupa ibu kayamu itu? Ibuku tidak pernah mau difoto, kamu harus cari cara sendiri untuk melihatnya. Oke, ayo lakukan demi menyatukan kembali ayah dan ibu. Wah, baju kualitas buruk apa ini? Kalau dipakai apa tidak akan gatal-gatal? Ingat, kamu sedang memerankan aku ya. Aku sudah ganti baju, cepatlah kamu juga ganti. Demi keluarga, aku akan bertahan. Jadwalmu Selasa, Kamis, Sabtu sore kerja di supermarket, Senin, Rabu, Minggu kerja paruh waktu di gym dan restoran. Kehidupanmu tidak akan membuatku menghabiskan uang kan? Tentu saja tidak. Nah, sekarang jadwalmu Senin sampai Rabu pagi ke gym latihan fisik, sore latihan menari, Kamis sampai Sabtu piano melukis gitar. Kenapa? Kamu pikir jadi anak orang kaya itu mudah? Benar-benar tidak mudah. Demi pertukaran ini tidak ketahuan, kita benar-benar berjuang keras. Besok adalah hari kepulangan, kamu akhirnya bisa melihat ibu. Kamu pasti akan sangat terkejut. Yang akan membukakan pintu nanti adalah ibu yang belum pernah kutemui. Vina sudah pulang dari liburan, pasti lelah di perjalanan ya. Bu, apa aku masih punya kakak lagi? Kakak apa? Ibu hanya ingat pernah memesan robot yang wajahnya mirip denganmu untuk investasi di sekolah kalian. Hah, jadi dia itu?
Setelah membaur dan memerankan kalian, harta keluarga ini akan menjadi milikku. Hari ini aku lulus, kamu pasti senang untukku kan? Ayo cepat pergi, akhirnya kita bisa lepas dari si aneh ini. 4 tahun kuliah tanpa satupun teman, dia cuma tahu cara bicara dengan radio. Ayo pergi, sial banget. Di mata semua orang, aku mungkin selalu dianggap aneh, tanpa teman, dan aku pun tidak butuh. Aku terbiasa menyendiri sampai dia muncul. Kartu makanmu sudah tidak bisa digunakan, tidak bisa dipindai. Pakai punyaku saja. Fanny, kamu tinggal di kamar 403 kan? Kamu tahu namaku. Aku teman sekamar barumu, Rosie. Sejak hari itu, aku punya teman. Dia menemaniku setiap saat. Hei Fanny, makan di sini yuk. Makanannya pedas banget. Fanny ternyata tidak makan sendirian lagi. Yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, dan yang ini juga. Kamu ini rakus banget ya, beli banyak sekali. Aku dapat pekerjaan paruh waktu yang bagus. Aku juga mau melamar, aku mau menemanimu. Rosie seperti hadiah yang muncul dalam hidupku. Diamku dan keramaiannya, perpaduan sempurna yang mengisi hidupku yang membosankan. Cepat, minta maaf. Kamu lihat matanya, dia bukan manusia. Cepat lari, cepat lari. Apa maksud mereka? Aku tidak dengar, ayo lanjut kerja. Di luar hujan deras sekali. Fanny belum pulang ya? Aku keluar sebentar. Fanny, aku menjemputmu. Rosie, tunggu lampu merah. Lihat, bukankah itu gadis yang di restoran tadi sore? Ayo. Saat itulah aku baru menyadari bahwa Rosie adalah robot, produk eksperimen yang dikirim untuk menemaniku. Rosie adalah eksperimen nomor 101 yang aku desain. Dia sangat sukses berada di sisimu. Kenapa memilihku? Kembalikan dia padaku. Tubuh fisiknya sudah rusak, tapi chipnya ada di dalam radio ini. Kepada orang luar kita akan bilang, Rosie pindah sekolah. Duh, Fanny sendirian lagi deh. Rosie pindah sekolah, aneh banget kan? Diam kalian. Hari ini aku pergi wawancara kerja, bagaimana penampilanku? Kamu terlihat cantik sekali. Aku naksir cowok ganteng nih. Jangan sampai nanti kamu mengabaikanku. Gak akan, kita kan sahabat selamanya. Fanny sakit ya. Jangan lupa bawa kunci. Hampir saja lupa. Sejak Rosie pergi, Fanny selalu membawa radio itu kemanapun dia pergi. Ada yang gak beres dengannya, semoga cepat lulus supaya bisa jauh-jauh dari dia dan radio itu. Fanny, selamat atas kelulusanmu. Aku sangat merindukanmu. Halo, aku Rosie. Aku Fanny, mahasiswa jalur prestasi di kampus ini. Namaku Rere. Rere? Apa ada sesuatu di wajahku? Oh, tidak ada. Kamu orang mana? Aku dari Surabaya. Aku juga. Wah, kalian berdua jodoh sekali ya. Fanny, apa kita pernah bertemu sebelumnya? Wajahmu terasa sangat akrab. Mungkin ini yang namanya merasa akrab sejak pertemuan pertama. Rere tidak tahu adalah dia memiliki nama yang sama dengan sahabat terbaikku dulu dan wajah mereka sangat mirip. Rere, mau makan kue? Aku sengaja ingin dekat dengan Rere untuk mengobati kerinduan pada sahabatku sebelumnya. Terima kasih Fanny, kamu baik sekali. Bukan apa-apa kok. Rere, aku mau makan mie seafood, mau ikut? Mau banget, makanan favoritku itu. Tak menyangka bahkan makanan favoritnya pun sama. Apa kamu merasa Fanny terlalu baik pada Rere? Mungkin karena mereka sekampung, aku akan coba cari tahu nanti. Kamu pakai rok ini cantik sekali. Aku tidak suka pakai rok, aku lebih suka pakai celana. Mengenakan rok akan membuatnya terlihat lebih mirip dengannya. Ayolah, pilih saja roknya, aku yang belikan. Kamu senang kan? Terima kasih, Fanny. Kamu senang kan? Aku tidak suka. Kita beli satu saja ya, kamu senang kan? Senang. Jalan-jalan, pergi ke mall, nonton film, itu semua adalah hal yang ingin dia lakukan dulu. Aku berusaha keras untuk menebus penyesalan terhadap sahabatku melalui Rere. Rere, film baru sudah keluar, ayo kita nonton. Aku tidak suka nonton film. Bagaimana bisa tidak suka? Kita kan sudah janji. Fanny, aku merasa kurang enak badan, aku pergi duluan ya. Rere, bagaimanapun bukanlah dia sahabatku. Rere, lagi apa? Fanny, aku tidak lulus ujian, capek sekali rasanya. Tidak apa-apa, tahun depan masih ada kesempatan. Aku selalu merasa sedih, tahun ini kita berdua berusia 18 tahun. Tahun ini aku 20 tahun dan dia masih 18 tahun. Fanny, aku beli tiket film. Bukannya kamu tidak suka nonton film? Kami semua sudah tahu apa aku benar-benar mirip dengan sahabatmu dulu. Dia sudah pergi, tapi kamu bisa mengenal kami sebagai teman barumu. Aku sudah sedikit mencari tahu tentang masa lalumu. Maaf ya, penebusan yang sesungguhnya adalah berani memulai cerita yang baru. Apa ada hal lain tentang dia yang aku tidak tahu? Dia punya tai lala di tulang selangka. Yang ini? Iya, sama persis. Dia memintaku untuk menemanimu kuliah. Teruslah temani aku ya. Bu guru, saya ingin pindah asrama. Sebutkan alasannya.
Saya dari keluarga kurang mampu, kondisi keluarga teman sekamar yang lain semuanya sangat kaya, saya tidak bisa berbaur. Aduh, tablet saya hilang, pasti si Fanny yang ambil, sudah miskin, tidak jujur pula. Saya sudah cek tidak ada ranjang kosong di asrama lain. Kamu tahan-tahan saja dulu. Bu Guru, saya juga ingin pindah asrama, teman-teman asrama saya terlalu miskin, tidak selevel dengan gaya pengeluaran saya. Kalian berdua wajahnya mirip sekali. Kami belum pernah ketemu. Di sekolah ini aku punya saudara kembar. Ternyata itu kamu. Iya, aku tinggal bersama ayah. Bahkan kamu pun meremehkan kemiskinanku. Ku dengar kamu dikucilkan di asramamu. Wajah kita mirip. Ayo bertukar asrama. Boleh saja, tapi aku takut ketahuan. Pakai kartu hitam ini sesukamu. Pakai juga kalungku ini. Aku di asrama nomor 403 ya. Fanny, bantu cuci bajuku, ini kuberi 50.000. Kurang ya, aku tambah 50.000 lagi. Kami tidak pelit padamu kan? Simpan saja uang recehmu itu bahkan tidak cukup untuk biaya manikurku. Si Fanny ini lagi sakit panas ya. Halo Nona, saya dari Jasa Manicure panggilan. Ya, aku mau yang model berlian penuh, harganya 9 juta. Bukannya itu tukang manicure dari salon terkenal. Setelah selesai denganku, kerjakan punya mereka juga. Aku yang traktir. Kapan si Fanny jadi sekaya ini? Lomba menyanyi ini kalau menang bisa jadi idola, tapi biaya pendaftarannya mahal sekali, 100 juta. Aku yang bayar. Benarkah? Tapi ada syaratnya, setelah kamu debut, urusan bisnis atau manajemenmu aku yang pegang. Tentu saja biaya promosi aku yang tanggung, kita tanda tangani kontrak agensi. Si Fanny tidak hanya kaya, tapi wawasan dan pemikirannya juga tinggi. Kalian sudah kubereskan semuanya. Oh iya, kapan kita tukar kembali? Tukar apa? Akulah putri asli keluarga kaya itu. Apa maksudmu? Giok ini ada di leherku, kartu hitam ada di tanganku. Bagaimana caramu membuktikan kalau kamu adalah kamu yang asli? Nikmatilah hidup di mana uang 50.000 pun kamu tidak berani membelanjakannya. Tunggu, jelaskan dulu. Kalian masih punya satu kakak perempuan lagi yang belum pernah pulang ke rumah. Adik-adikku, permainannya baru saja dimulai. Ngagetin aja. Oh, kami sedang menonton film horor. Kamu siapa? Aku kakak kelas yang baru lulus. Aku akan tinggal di sini. Tapi tempat tidur di sini sudah penuh. Mary dulunya tinggal di sini kan? Sekarang dia sudah pindah dan menyewakan tempat tidurnya kepada aku. Bisa begitu? Mary bilang kakak kelas ini tidak mampu menyewa apartemen di luar. Padahal kantornya tepat di sebelah sekolah kita. Baru pertama kali ini aku melihat ada orang yang menyewa tempat tidur di asrama. Kita harus hemat di tempat yang tepat. Sewa kamar di luar harganya 1 juta. Terlalu mahal. Kasian juga ya kakak kelas ini. Biarkan saja dia tinggal di sini. Selesai makan, ayo kita pergi manicure. Untuk apa manicure? Tidak sehat dan mahal pula. Satu hiasan kuku harganya 20.000. Apa kalian tahu berapa gaji kurir dalam sehari? Kalian tidak tahu susahnya mencari uang karena belum bekerja. Tapi kami kan tidak memakai uangmu. Gaji kurir satu pesanan cuma 5.000. Biaya manicure kalian setara dengan 50 pesanan kurir. Sudahlah, jangan pergi, hidup itu sulit. Jagalah dompet kalian baik-baik. Dia ini kenapa sih? Aneh sekali. Ya sudah, jangan pergi dulu deh. Musim sudah berganti, aku ingin beli jaket kulit. Ekonomi sedang sulit, selama baju lama belum rusak, tidak usah beli baru, pakai saja yang lama. Berapa banyak uang yang sudah kamu tabung dari kerja sampinganmu selama kuliah? Kenapa tanya? Nanti setelah lulus kita bisa menyewa apartemen bersama agar bisa berbagi biaya sewa. Baru ada 10 juta? Lumayan, jangan dihambur-hamburkan ya, aku akan mengawasimu. Dia tidak punya batasan sama sekali, kenapa suka sekali mengatur uang orang lain? Fanny, kenapa paketmu banyak sekali? Ini semua barang kebutuhan sehari-hari. Apa kamu pakai uang tabunganmu? Kan sudah kubilang kita harus menabung untuk menyewa tempat tinggal. Ini pengeluaran normal kok. Biar kulihat, kembalikan saja yang tidak penting. Sabun cuciku saja dicampur air dan sudah dipakai selama setengah tahun. Aku menyerah, pakai uang sendiri saja harus seizinmu. Dia sendiri pelit, tapi juga tidak membiarkan orang lain belanja. Aku melihat postinganmu di media sosial. Terus kenapa? Coba pikirkan, orang tuamu di rumah makan makanan sisa, sementara kamu di sini makan hotpot dan buang-buang uang. Apa kamu tidak merasa bersalah? Kamu gila ya? Ini uangku sendiri. Orang tuaku juga senang aku makan enak. Berikan saja uangmu padaku, biar aku yang menyimpannya. Mimpi, kalau aku pergi makan denganmu, kenapa kamu tidak bilang aku buang-buang uang? Fanny, sepatu pemberianmu bagus sekali. Syukurlah kalau kamu suka. Aku sudah cek harga sepatu ini 800.000. Jangan sentuh tabungan kita. Nanti bagaimana caranya kita sewa apartemen? Itu kan uang Fanny, kenapa kamu yang repot? Kami saling memberi hadiah, tapi kamu yang merasa rugi. Kamu berlebihan sekali mengatur dompet kami. Aku ini bermaksud baik agar kalian bisa hemat. Dasar tidak tahu terima kasih. Siapa yang dilaporkan tidak mau pergi? Dia menumpang tinggal di sini dan tidak mau pergi. Bukankah kamu sudah lulus lama? Ayo ikut saya keluar.
Yeay, akhirnya beban ini pergi juga. Fanny, sini. Kita gedung nomor 4. Vino, kita sekelas, cepat kemari dan lihat. Benarkah? Wah, kita ternyata cukup dekat dengan gedung asrama. Benar juga. Ayo jalan. Kalian datang naik apa? Seleramu unik juga. Bukan, ini bukan punyaku. Cepat posting di media sosial. Baju tidur kucing warna pink. Hahaha. Ini sangat memalukan. Aku bawakan kalian oleh-oleh khas Surabaya nih. Hah, Fanny, celana gajah. Apakah dia menyelamatkan hidupmu di kehidupan sebelumnya? Ini bukan punyaku. Lain kali biarkan Vino memakai baju tidur kucing pink ini, lalu menarikan tarian yang sedang viral itu. Fanny, kenapa botol minummu bukan gambar krayon Shinchan? Gajah, gajah. Koper itu benar-benar bukan punyaku. Aku sudah bilang itu bukan punyaku. Krayon Kucing Shinchan. Sepertinya selera kita berdua cukup mirip ya. Itu artinya kita berjodoh. Mau minum kopi? Boleh, ayo jalan. Baik, kelas selesai. Ayo makan bareng. Sudah siap. Tentu saja aku akan berusaha agar kamu bisa memanggilnya kakak ipar. Halah, pergi sana. Gimana nih? Aku gugup. Tenang saja, menurut pengampatanmu selama ini, Vino pasti menyukaimu juga. Kalian pasti jadian. Jangan gugup, ikuti saja kata hatimu. Vino, aku menyukaimu. Mama, aku baru saja lulus. Aku benar-benar tidak mau pergi kencan. Ma, aku sudah punya pacar. Jangan berbohong, bawa pacarmu pulang untuk bertemu. Kalau tidak, kamu harus menikah dengan perjodohan. Kamu dipecat, cepat pergi dari sini. Aku baru bekerja 3 hari dan kamu ingin aku membayar ganti rugi. Sewa rumahku bahkan belum dibayar. Tampangnya lumayan juga. Apa kamu tertarik bekerja denganku? Wanita zaman sekarang dandanannya cantik sekali ya. Berpura-puralah jadi pacarku. Sehari 3 juta. Wah, terima kasih Nona. Nona, apa yang harus aku lakukan? Ini kartu kreditku. Belilah beberapa hadiah yang layak. Nanti temani aku pulang menemui orang tuaku. Dijamin tugas selesai. Kamu cuma beli ini. Keluargaku biasanya makan ini sudah yang terbaik. Aku tidak bisa menyalahkannya. Hidupnya pasti cukup susah. Ya sudahlah, yang penting jangan sampai ketahuan nanti. Mama, aku pulang. Fanny, kamu sudah kembali. Kenapa kamu ada di rumahku? Ibumu yang memintaku datang, seharusnya aku tidak mengganggu kan? Mengganggu, sangat mengganggu aku dan tunanganku makan siang. Halo, kamu pengurus rumah ya? Grup terbesar di kota ini adalah milikku, aku yang mengendalikan arah perusahaan. Oh, jadi kamu sopir. Pacarmu ini cukup menyebalkan ya? Di mana kamu bekerja sekarang? Aku sekarang seorang guru. Lalu sebelumnya, apa pekerjaan keluargamu? Aduh, ibu makan saja. Fanny, ini makanan kesukaanmu, aku membawanya langsung dari luar negeri. Aku sedang diet gula. Biar aku saja yang makan. Halo, Halo bos, kerja sama kita dengan perusahaan lain dihentikan. apa? Hubungi CEO Vino sekarang, kerugian ini tidak sanggup aku tanggung. Matikan ponsel rongsokanmu itu. CEO Vino ada masalah dengan kerja sama kita. CEO Vino? Untuk makan siang hari ini, aku harap kamu segera pergi. Kerjasama dibatalkan. Aku segera pergi. Bibi, Fanny, aku permisi dulu. Jadi kamu adalah CEO Vino. Bos, video komedi Anda sudah selesai diedit, mau lihat? Tidak perlu, aku baru saja bertemu orang yang menarik. Kirimkan lychee green dari Spanyol, kentang dari Prancis segera lewat udara. Bos, semuanya habis 300 juta, apa kartu kredit gadis ini cukup? Tentu saja tidak cukup. Ternyata kamu adalah bos besar yang menyamar. Menantu, silakan ngobrol berdua. Kenapa identitasmu terbongkar sekarang? Karena aku tidak suka ada pria lain di sampingmu, mengganggu pemandangan. Bukannya sudah janji mau merayakan ulang tahun bersamaku, kenapa malah pergi perjalanan bisnis? Hal yang paling aku sukai adalah mendeteksi pengkhianatan. Apakah dia benar-benar sedang perjalanan bisnis atau Apa maksudmu? dia berbohong? Apakah kamu punya rumah di sana? Punya, aku bisa minta petugas properti untuk mengetuk pintunya dan memastikan dia ada di sana atau tidak. Kak, ada orang tidak? Ada apa? Tidak apa-apa, Nona Tina, kami sudah mengetuknya, Tuan ada di dalam ruangan. Aku tidak tahu kenapa kamu ingin mengadu domba hubunganku dengan kasihku. Jika aku menyiapkan sebuah ponsel cadangan, menghubungkannya ke Bluetooth untuk memperkeras suara, yang perlu kulakukan hanyalah melihat seseorang datang melalui CCTV, lalu menggunakan ponsel utamaku untuk menelepon ponsel di dalam ruangan. Taruh saja pesanannya di depan pintu. Luar biasa. Apakah mobil kekasihmu ada di sini? Ada?
Kekasihmu cukup teliti ya, ada penggaris di dalam mobil. Untuk apa ini? Mengembalikan posisi kursi, panjang sabuk pengaman, penggunaan cermin rias, dia benar-benar berusaha keras. Apakah ada yang aneh akhir-akhir ini? Oh iya, ada sebuah mobil yang sering menempati tempat parkirku. Lalu ada paket aneh dan pesanan makanan yang selalu salah antar ke rumahku. Itu trik kecil mobil itu agar orang di rumah tahu kapan kamu pulang. Paket dan makanan aneh itu untuk melihat apakah kamu ada di rumah atau tidak. Semua kelicikannya dipakai padaku. Telepon aneh lagi. Nona, ada bunga pesanan Tuan untukmu. Apakah kamu di rumah? Tidak, hari ini aku tidak di rumah. Ingin pulang dan melihatnya? Mau? Jangan pernah menyesal. Aku tahu. Selamat ulang tahun, aku sebenarnya tidak perjalanan bisnis, aku hanya ingin memberimu kejutan. Ini tadi dipesan lewat kurir. Ahli deteksi apa? Ternyata salah duga. Ternyata aku salah. Barangmu? Aroma osmanthus, pria tadi juga memiliki aroma yang sama di tubuhnya. Ya ampun, kamu tidak apa-apa. Bukankah hari ini kamu seharusnya pergi menemui pacar online-mu? Iya, aku menemuinya. Jangan-jangan itu penipuan, kamu tertipu. Kenapa kamu pulang bersama Fanny? Karena pacar online-nya selama setengah tahun itu adalah Maya. Ah, ini sangat menakutkan. Aku melakukan ini karena peduli. Kalau bukan aku yang mengobrol denganmu, mungkin orang lain. Bagaimana jika dia orang jahat? Jangan jadikan peduli sebagai alasan untuk membenarkan kepribadianmu yang suka mengontrol. Mungkin Maya memang peduli, hanya caranya saja yang salah. Benar, kita semua teman sekamar. Anggap saja ini kejadian kecil. Maya, dengarkan aku. Mulai hari ini jauhi aku. Jangan habiskan energimu untukku. Kamu bicara terlalu keras. Tolong lebih pedulilah pada Tina dan Rere saja. Nanti kalau Maya datang, katakan aku tidak ada. Mana Rere? Tidak ada. Panggil aku detektif. Tebak apa yang aku temukan. Aku menemukan bahwa Rere menyukai ketua departemen seni, Kak Vino. Hah, bagaimana kamu tahu? Aku mengamati sampah yang dibuang Rere. Di dalamnya ada surat lamaran pekerjaannya. Itu cuma berarti Rere sedang mencari kerja. Aku tahu perusahaan tempat dia melamar. Kak Vino bekerja di sana. Terakhir kali aku membantu Rere mencari ponselnya. Agar tidak hilang lagi, aku menghubungkan lokasi iPhone-nya dengan ponselku. Aku melihat lokasinya sering berada di perusahaan Kak Vino. Aku juga menggunakan nomor ponsel Rere untuk mencari akun media sosialnya dan melihat dia sering mengunggah kata-kata galau akhir-akhir ini. Pasti ada sesuatu. Kamu benar-benar menakutkan. Aku menyuruhmu ke lapangan karena Kak Vino ada di sana dan aku ingin melihat reaksimu. Mengerti sekarang, ini sudah jauh melampaui batas kepedulian. Aku rasa ini keren. Maya seharusnya menjadi detektif. Maya, kamu benar-benar konyol. Kenapa kamu memberitahu semua orang kalau aku mendaftar acara kompetisi musik? Kan aku peduli padamu. Kamu mendaftar acara kompetisi, kami bahkan tidak tahu. Aku memang belajar musik dan ingin mencoba mendaftar diam-diam. Jika tidak berhasil, setidaknya tidak memalukan. Makanya aku tidak memberitahu siapapun, tapi hasilnya... Terakhir kali aku membantumu mengambil foto, aku melihat SMS konfirmasi pendaftaran di ponselmu. Aku mencari tahu nomor itu dan ternyata itu adalah audisi menyanyi. Sekarang sudah terlambat, namaku sudah ada di mading kampus dan orang-orang bertaruh apakah aku akan menang Aku atau tidak. melakukan ini untuk menyemangatimu agar kamu tampil maksimal. Apakah aku harus berterima kasih padamu? Baiklah, sekarang pergilah berlatih. Aku ingat kamu sudah memesan ruang musik untuk Selasa sore. Bagaimana kamu bisa tahu lagi? Terkadang memang menyakitkan jika kebenaran terungkap. Aku benar-benar salah. Kemana orang-orang? Kami sudah pindah. Mencari tahu kemana kalian pindah itu terlalu mudah bagiku. Ketemu kalian, teman sekamar baru. Cepat-cepat bantu aku beres-beres. Hari ini kan tidak ada pemeriksaan. Bestiku mau datang. Bestimu kan bukan dosen pembimbing, kenapa takut? Dia lebih menakutkan dari dosen. Melihat sikapmu belakangan ini, sahabatmu pasti orang yang sulit diajak berteman. Bahkan tampilan asli asramamu saja dia tidak bisa terima. Kalian ini sahabat atau musuh sih? Demi sahabat aku gila, demi sahabat aku gila. Wah, ini sih sudah stadium akhir, otak persahabatan tidak tertolong lagi. Terakhir kali aku jalan-jalan dengannya, sifat posesif sahabatnya itu kuat sekali. Halo Besti. Aku lihat lokasimu, mall macam apa itu, rendahan sekali, bahkan tidak ada Starbucks. Apa asiknya jalan-jalan di sana? Aku akan naik bus dan ganti ke mall lain sekarang juga. Lama sekali, 5 menit pindah tempat. Ayo cepat pergi, kita cuma punya waktu 5 menit. Itu belum seberapa, waktu itu kami ada tawaran tampil paruh waktu. Maaf ya, kali ini aku tidak bisa ikut tampil, sahabatku melarangku. Tapi bagaimana dengan acara kita? Sahabatku bilang tidak boleh menyanyi untuk para kapitalis tua itu. Kenapa sahabatmu bisa mengatur segalanya untukmu? Aku ingin lihat seberapa hebat sih sahabatmu itu.
asrama ini kecil sekali. Sok sekali gayanya seperti tidak pernah tinggal di asrama saja. Dia memang benar-benar tidak pernah tinggal di asrama. Bereskan barang-barang kalian, kita pindah bareng. Pindah kemana? Aku baru saja beli villa di depan kampus, 1 orang 1 lantai. Satu lantai? Satu lantai luasnya 300 meter persegi. Kejadian di mall dan tawaran tampil itu sebenarnya... Nona, silahkan pilih apa saja di mall ini. Bos yang akan bayar. Naik bus apa? Aku sudah siapkan sopir untukmu. Hubungi saya jika ingin pergi, Nona. Berani-beraninya mereka menyuruh sahabatku tampil untuk mereka. Biar orang-orang tua ini yang menari untukmu. Wah, ternyata begini rasanya sudut pandang kapitalis. Hanya boleh berhenti kalau sahabatku bilang berhenti. Bos, selama kerjasama kita lanjut, kami akan menari seperti apapun. Sahabatmu berutang banyak padaku. Ini sih bukan sekedar sahabat, ini adalah penolong hidup. Aku bukan menderita otak persahabatan stadium akhir kan? Kamulah orang yang paling cerdas di dunia ini. Hanya ada 1 kuota untuk kompetisi drama pendek tahun ini. Pasti kamu. Tentu saja aku selalu jadi peringkat pertama di kelas. Fanny, kamu yang terpilih. Tunggu Bu, jelas-jelas aku peringkat pertama di kelas. Kenapa kuotanya diberikan kepada Fanny? Kamu peringkat pertama dalam jurusan kostum, tapi Fanny selalu melakukan riset tentang naskah. Ah, aku juga bisa menulis kok. Sudah diputuskan, Fanny yang berangkat. Fanny, ini kelapa latte kesukaanmu. Tadi aku lewat jadi sekalian kubelikan. Terima kasih, Fanny. Si tampan sekolah kita, Vino, mengirimkan bunga untukmu. Sama seperti bunga ini, kamu sangat cantik. Wah, dia tampan sekali. Fanny, kamu hebat sekali. Tampan, biasa saja ah. Dia benar-benar tampan. Oh iya, dengar-dengar Tina ditolak saat menembak Vino. Itu kan masa lalu. Kalau begitu aku terima saja ya bunganya. Fanny, kenapa semua orang sangat terkesan padamu? Tina, kita harus belajar cara menanam sauh di hati. Apa maksudnya? Banyak hal yang butuh strategi dan ketulusan. Lagi makan kok masih di depan laptop? Iya Bu, saya sedang menulis naskah drama pendek kemarin juga menang penghargaan. Oh, hebat juga. Hanya saja di sekolah jarang ada kesempatan untuk menulis. Berusahalah, pasti akan ada kesempatan. Jadi kamu sudah tahu soal kompetisi itu? Tentu saja aku ingin ibu guru melihat usahaku. Pantas saja ibu guru sangat percaya padamu. Bukannya itu licik? Mungkin sedikit, tapi aku benar-benar bekerja keras. Wah, ternyata kamu juga menanam sauh padaku. Pantas saja tiap kali melihat kelapa latte aku langsung ingat kamu. Siapa yang paling manis saat tersenyum? Kamu. Siapa yang paling suka pakai Masih rok? kamu. Berarti strategiku berhasil. Lalu bagaimana kamu membuat Vino mengingatmu? Oh, itu sebuah ketidaksengajaan. Wangi mawar. Jadi parfum yang ada di kartu itu adalah parfummu. Fanny memang selalu pakai aroma mawar. Begitulah, kamu harus punya keunikan agar selalu diingat. Aku mengerti sekarang, Fanny, kamu mau pacaran dengan Vino. Dia bukan selera aku. Syukurlah, lalu siapa pria yang tidak bisa kamu taklukkan? Ah, sebentar lagi lulus. Tidak tahu nih nanti bisa dapat kerja atau tidak. Jangan pusingkan soal setelah lulus dulu. Belum tentu juga kita bisa lulus. Baru mendesain tugas akhir ini saja kepalaku sudah mau pecah. Duh, apa yang dipusingkan sih? Aku sudah selesai dari kemarin-kemarin. Wah, hebat sekali. Selesai sebulan lebih awal. Aku pakai jasa desainer dari internet. Aku tidak perlu mengerjakan apa-apa. Tinggal bayar saja, beres kan? Apa guru tidak akan tahu? Tidak akan. Ini direkomendasikan oleh kakak kelas. Tokonya yang ini, lihat deh. Fanny, kamu mau juga tidak? Ah, aku buat sendiri saja. Halo, ini CV saya. Maaf, sepertinya kurang cocok. Ini meja kerjamu, kamu rapi-rapi dulu ya, aku pergi dulu. Halo ya, iya ayah sudah minta teman lama ayah untuk memasukkanku ke perusahaan ini. Aku akan bekerja dengan baik. Ya, aku tahu. Beberapa desainku ini memenangkan penghargaan, yang ini juara 1. Kamu lulus seleksi. Setiap orang buat 10 proposal desain dan 5 contoh pola baju. Selesaikan bulan ini. Proposal kalian ini sama sekali tidak bisa dipakai. Kita butuh yang sesuai untuk pekerja kantoran modern. Buat ulang, setiap hari akan ada rapat. Hah, setiap hari? Aku kan ada janji nonton sama pacarku. Kak, kakak kan sudah ahli, bantu aku kerjakan ini dong. Aku sendiri saja sibuk setengah mati, mana sempat membantumu. Fanny, desain motifmu ini bagus sekali. Ditambah beberapa elemen lagi akan terlihat sangat cantik di bawah sinar matahari.
apakah ini kamar 403? Kamu teman asrama kami yang dari Surabaya itu ya? Kami bertiga semuanya dari Jakarta. Cuma aku sendiri yang dari Surabaya, mereka nggak bakal mendiskriminasi aku kan? Ayo pasang spanduknya. Selamat datang teman asrama dari Surabaya, Fani. Orang Jakarta ramah banget ya. Kita sudah sampai asrama, kamu mau makan apa? Bagaimana kalau kita makan di luar? Oh, oke. Mari kami bantu bawa kopernya. Teman-teman satu asrama sangat perhatian. Kok kembang tahu punyaku ada minyak cabainya? Kami di sini makan kembang tahu rasa asin. Hah, di Surabaya kami biasanya pakai gula putih atau madu. Sini tukeran sama aku, kamu makan kacang punyaku saja. Loh, ini kok rasanya manis? Iya, isinya kurma merah dan gula putih. Sekarang ada banyak rasa. Rasa yogurt, nanas, sampai rasa stik pedas. Tapi kami di Surabaya makannya rasa asin, isinya kuning telur dan daging berlemak. Hah, nggak bisa bayangin, aku nggak sanggup makannya. Bakpao yang kupesan sudah sampai, mau? Boleh 5 buah Kamu ya? yakin? Iya. Hah, satu bakpao gedenya segenggaman tangan. Iya, emangnya kenapa? Kupikir ukurannya kecil sejempol saja. Ini isinya daging. Nggak apa-apa kalau nggak terbiasa, nanti kita beli yang lain. Nggak apa-apa kok, aku mau coba semua. Temen kita lucu banget ya, kayak anak kecil. Astaga, tempat mandi di bawah bahkan nggak ada sekatnya, gimana ini? Ya emang mandinya bareng Apa kan? aku yang terlalu berlebihan ya? Tapi aku malu banget. Aku tunggu sampai sepi saja deh baru mandi. Jam 9 airnya dimatikan loh. Aduh, gimana dong? Pasang gantungan, pasang spray. Tada! Wah, ini Kami buatkan kamar mandi darurat buat kamu. ini alat sakti mandinya. Kamu bisa mandi di dalam asrama pakai ember ini. Wah, makasih banyak. Kita keluar dulu ya, kami yang jaga pintunya. Ternyata satu asrama sama mereka seru banget. Kita sudah satu keluarga, mau kami bantu gosok punggungnya nggak? Nggak usah, jangan masuk. Digosok sambil telentang itu enak banget loh. Jangan masuk. Ngerjain dia seru juga ya. 3, 2, 1. Wah, menikah tepat setelah lulus kuliah itu romantis banget ya. Iya benar, kebanyakan cowok itu putus setelah lulus, nggak bertanggung jawab sama sekali. Bener banget, aku sama mantanku juga putus pas lulus. Terus kalian berdua kapan nikah? Kami... Kelas itu tempat belajar, bukan tempat pacaran. Apa kalian mau lulus nanti jadi orang gak berguna? Tulis surat permintaan maaf 1000 kata, kumpulkan besok. Duh, baru masuk kuliah aja udah diatur-atur. Vino, 1000 kata loh, kamu yang tulisin ya. Apa-apaan? Katanya kalau guru datang mau bangunin aku. Maaf, aku kan nggak sengaja. Kamu sih ikutan tidur, kalau nggak kamu tulisin, aku pukul kamu. 2 jam belum selesai juga, nulis 2 rangkap. Iya, aku tulisin buat Fanny juga. Belajar aja nggak pernah seserius ini. Jangan sampai setelah lulus malah diputusin dan nangis nggak karuan. Skripsi dan tugas akhir kumpulkan paling lambat bulan ini. Setelah lulus kamu mau ngapain? Menikah, cowokku sudah melamar. Wah, romantisnya kalau kalian berdua kerja Pulang di kota. Iri banget sama mereka, aku dan pacarku bahkan nggak punya rencana masa depan yang sama. Kita bertiga lulus, tapi cuma Rere yang nggak lulus karena laporan magangnya nggak kekumpul. Aku putus. Loh, bukannya kalian sudah pacaran lama banget? Dia mau kerja jadi pelayan restoran setelah lulus, terus nyuruh aku ikut cuci piring di sana, katanya biar dapat laporan magang. Kerja bareng aku aja, tiap hari cuma antar piring, gajinya 3 juta rupiah. 3 juta sebulan, buat bayar kos aja nggak cukup. Kan kita bisa berjuang bareng, yang penting dapat sertifikat magang. Hah, dia nyuruh kamu jadi pelayan, dia mikirin masa depan kamu nggak sih? Rere yang pacaran 8 tahun aja bisa putus, gimana hubungan kami? Kamu beneran mau pulang kampung? Iya, orang tuaku yang minta, katanya jadi PNS lebih stabil. Tapi kan jauh banget. Fanny, aku ingin kamu tahu kalau kelulusan bukan berarti musim putus. Aku ingin kita punya masa depan dan aku sudah berjuang untuk itu. Jadi, kamu mau menikah denganku? Terima, 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 terima. Oh iya, aku lupa bilang, aku sebenarnya sudah dapat tawaran kerja dari perusahaan besar di kota ini, dekat dengan tempatmu. Sekali lagi, maukah kamu menikah denganku? Jadi kamu tidak jadi pulang kampung? Iya, kita nggak jadi LDR. Setiap hari kita bisa ketemu. Siapa bilang cinta di kampus nggak ada hasilnya? Selama mau berjuang bersama melewati rintangan, cinta itu akan bertahan selamanya. Apa?
Kamu pacaran? Namanya Vino, dia sangat baik padaku. Pernahkah dia memberimu hadiah yang mahal? Aku tidak sematerialistis itu. Apa dia sudah mengumumkan hubungan kalian secara Kami resmi? kan baru saja jadian. Apakah dia membalas pesanmu dalam hitungan detik? Aduh, dia benar-benar berbeda. Diamlah, dasar bucin. Hadiah adalah ujian pertama untuk ketulusan pria. Mari kita lihat bagaimana dia menjawabnya. Dek, bunga segar ini murah loh, cuma 10.000 setangkai. Mau beli satu untuk pacarmu? Lihat, kalung edisi terbatas ini sangat berkilau di bawah sinar matahari, hanya 200.000 saja. Dasar pelit, cuma 200.000 saja dia sudah ragu. Sayang sekali, pacarku tidak suka memakai kalung. Dia menggambar setiap hari sampai lehernya sampai kaku. Ini bantal leher yang kubelikan untuknya. Selera pria ini sangat buruk. Lupakan soal kalung, bunganya aku beli semua. Benda sejelek ini harganya ternyata 900.000. Babak kedua, menghindari godaan. Aku sudah memanggil bunga kampus. Aku tidak percaya dia tidak akan tergoda. Aku berani taruhan dia akan meminta kontak WeChat-nya. Teman, bisakah kamu membantuku mengerjakan soal ini? Maaf, aku juga tidak terlalu bisa. Wah, apakah wallpaper ponselmu itu foto pacarmu? Dia bahkan tidak mau mengakui punya pacar. Dia pura-pura jomblo, menjijikkan. Boleh aku pinjam catatanmu? Kudengar kamu sangat jago di mata kuliah Ini ini. materi internal, tidak boleh disebarluaskan. Babak terakhir, pengumuman resmi. Pria baik tidak mungkin selalu sembunyi-sembunyi. Apa yang kamu lakukan? Sembunyi-sembunyi seperti semut, entah lagi asik chatting dengan siapa. Aku tidak, Coba aku lihat. bukan apa-apa. Hah, bagaimana cara mengambil hati ibu mertua muda? Apa yang harus dilakukan saat pacar sedang datang bulan dan suasana hatinya buruk? Cara mengumumkan pacaran terlihat bagus. Pasti kebetulan, firasatku selalu tepat. Hei, berita besar. Tadi aku melihat Vino pergi berkencan dengan seorang wanita Tuh cantik. kan, sudah kubilang dia itu playboy. Tunggu, mungkin ada alasannya. Aku percaya Vino, dia bukan orang seperti itu. Sudah terlihat dengan mata kepala sendiri, masih mau membela. Dasar bucin. Siapa tahu ada kesalahpahaman. Ayo kita labrak dan perjelas. Ini sepertinya kurang baik. Tenang saja, dia tidak akan tahu. Apa ini kamarnya? Pasti yang ini. Kalian kenapa ada di sini? Kak, apakah ini teman-temanmu? Kak, Sayang, selamat ulang tahun, tapi kamu datang sebelum persiapannya Tidak selesai. apa-apa, aku sudah menebaknya dari awal. ternyata bukan selingkuh, tapi kejutan ulang tahun. Jika 4 gadis di asrama menyukai laki-laki yang sama, apa yang harus dilakukan? Jawabannya adalah undian. Wah, aku yang dapat. Ini sudah takdir. Dia milikmu sekarang. Perlakukan cowok idolaku dengan baik ya. Yang kalah harus berlapang dada. Begitu saja sudah selesai. Terus mau gimana lagi? Kan sudah jadi milikmu. Tapi kalian harus bantu sampai tuntas dong. Cara mengejarnya itu yang paling susah. Kalau kamu berhasil mendapatkannya, kamu harus beresin asrama selama sebulan. Beli makanan selama sebulan. Kalian kejam ya? Oke deh, kami bertiga tahu jadwal dari Vino. Apa itu? Jam 8 pagi dia ke ruang dansa. Ini kartu dansaku. Akhir pekan dia main sepatu roda. Ini punyaku buat kamu. Hari Selasa, Kamis, Sabtu jam 3 sore dia ke lapangan basket. Kasih dia air minum ini. Bisa diandalkan juga ya. Aduh, Kamu tidak apa-apa. sakit sekali. Kamu hebat juga ya, baru pertama kali latihan sudah bisa jatuh sampai seperti ini. Luar biasa. Apanya yang luar biasa? Bisa jatuh karena keserempet kaki sendiri saat berdansa itu hebat. Ayo berteman di WeChat, nanti kalau ada gerakan yang tidak mengerti, aku kirimkan video tutorialnya. Gara-gara musibah malah dapat untung ya. Paling tidak kalian sudah berteman di WeChat. Pas di arena sepatu roda nanti jangan permalukan aku ya. Aduh, Loh, kamu lagi? Jangan bilang lututmu lemas lagi. kalau aku bilang lututku memang lemas, kamu percaya tidak? Cepat bangun, nanti orang-orang salah paham. Kamu ini pemula atau memang sengaja mau belajar denganku? Kasih dia air di lapangan basket beberapa kali supaya dia ingat wajahmu. Pasti langsung dapat. Kasih air doang mah gampang. Dia sudah punya pacar. Mana orangnya? Hei, Vino, balikin karet rambutku. Dia menghapus kontakku. Menurutku jangan berbelit-belit, kasih hadiah saja langsung dan nyatakan perasaan. Boleh juga. Kenapa kalian mengajakku makan besar begini padahal aku baru saja patah hati? Kami pesan makanan dulu ya. Sebenarnya aku yang mengajakmu makan. Kamu bisa menang undian untuk berkencan denganku itu bukan kebetulan. Itu aku yang mengatur semuanya. Kebersihan sebulan, ambil paket, dan beli makan. Ini jadwal kegiatanku, pastikan dia datang ya. Bagaimana bisa mereka memungut biaya dari kedua belah pihak? Apakah itu poin pentingnya sekarang?
Aku kira itu tadi cuma kebetulan. Mana ada kebetulan sebanyak itu, ini hadiah untukmu. Apa ini? Pelindung lutut, supaya nanti kalau kamu pura-pura jatuh lagi, lututmu tidak sakit. Cara berpikir cowok ini agak aneh ya, tapi mereka berdua memang tidak biasa. Makasih, kamu perhatian sekali.